Satu on. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Miwo. Kali ini saya sudah bersama dua orang penyintas COVID-19, ada Mbak Iping, ada Mas Agil. Tapi sebelum kita mulai, saya mengingatkan dulu tetap patuhi pesan Ibu, ingat pesan Ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selamat datang, Mbak Iping, Mas Agil, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini kan dua orang penyintas COVID ya? Ya. Mungkin saya bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya, mulai dari awal terdiagnosa, setelah swab ya waktu itu ya. Ya. Mungkin dari Mbak Iping dulu. Ya. Ya, kebetulan beliau duluan. Oh gitu ya? Oh memang begitu, memang dulu Mbak Iping ya? Oh, tepat berarti ini. Iya. Awalnya sih saya merasakan ini ya, panas, meriang gitu, kemudian tenggorokan sakit. Saya pikir ya sakit-sakit biasa lah, kayak capean, meriang, terus tenggorokan sakit kayak panas dalam gitu ya. Ternyata terus di hari kedua itu panas saya tinggi sekali sampai 39 derajat. Kebetulan ada termometer di rumah kan. Nah, padahal sebelumnya ya kalau untuk protokol kesehatan sih saya paling cerewet di rumah juga. Oh sudah masuk ya? Iya, sama suami juga. Misalnya kalau anak habis keluar atau apa gitu, di depan rumah itu di teras sudah ada tempat cuci tangan apa seperti sabunnya juga gitu ya. Jadi sudah, ayo cuci tangan sebelum masuk rumah gitu selalu. Bahkan saya belanja ke pasar, motor saya itu selalu disemprot disinfektan sama suami juga. Oh sebelum masuk lagi ke rumah ya? Iya. Semprot gitu, tapi nggak tahu ini itu gejala itu terus kok di kantor itu kebetulan teman saya waktu saya sakit itu ada kurang lebih ada 8 orang yang kebetulan barengan sakit. Akhirnya terus ada inisiatif, oh ini harus tes. Awalnya di tes serologi. Rapid serologi ya? Ya, rapid serologi. Kemudian ada dari beberapa orang itu satu hasilnya reaktif. Tapi saya sendiri non reaktif waktu itu. Oh, justru malah ketika rapid serologi non reaktif. Karena waktu itu saya sakit kurang lebih 3 hari. Setelah itu udah ada agak mendingan, cuman muncul flu. Nah, waktu flu itu di serologi ya, tes serologi ternyata non reaktif. Tapi kok ada teman-teman yang lain gejalanya ada yang penciumannya hilang ya. Kemudian ini perasa nggak bisa ngerasain gitu ya, ada yang batuk-batuk, akhirnya terus di swab. Di swab itu dari sekitar 21 orang yang di ruangan saya itu yang biasa beraktivitas bersama di kantor ya. 12 yang positif. Dari 21 12 ya. Separuh lebih berarti. Langsung down waktu itu ya. Jujur aja saya nangis waktu itu karena kan di ruangan yang biasa saya interaksi sama teman-teman di guyon kerja bareng gini ya. Ternyata kok positif semua, hampir separuhnya gitu ya. Akhirnya sempat down. Untungnya dari manajemen kantor, teman-teman di kantor, terus keluarga, saudara itu sangat mensupport ya. Ya, sangat bagus lah. Oh gitu. Kalau Mas Agil sendiri? Kalau saya sih hampir nggak ada gejala. Oh tanpa gejala berarti ya Mas Agil ini ya? Tapi kita memang rata-rata OTG ya. Rata-rata OTG. Tapi akhirnya setelah sudah diisolasi, sudah beberapa, mungkin udah hampir 2 mingguan, baru ketahuan bahwa memang itu gejalanya saya. Jadi saya gejalanya itu saya ngerasa cuman kayak capek banget. Capek banget. Cuman waktu itu mikirnya ya mungkin karena aktivitas saja. Karena kadang-kadang aku aktivitasnya kan sampai dari pagi sampai nyambung sampai siaran, pulangnya kadang jam 1 malam, jam 2 pagi. Nah biasanya seperti itu. Jadi pas teman-teman ada yang sudah ketahuan reaktif, kemudian juga positif, nah itu udah mulai bingung, maksudnya, waduh, aku kan lumayan sering kontak gitu lah sama di ruangannya Mbak Iping itu. Jadi dari situ udah mulai kayak makin drop, makin kepikiran gitu. Karena kan bahkan aku kontak terakhir dari salah satu ada 2 orang di ruangannya Mbak Iping itu 2 hari sebelum dinyatakan positif. Oh sudah ada kontak dengan orang tersebut. Iya, kontak lagi. Jadi semakin was-was gitu. Waduh, jangan-jangan aku juga. Akhirnya swab juga itu pada akhirnya. Nah, aku swabnya baru gelombang ketiga. Jadi kita tuh ada 3 gelombang. Ada 3 gelombang.
Gelombang pertama rombongannya Mbak Iping, kemudian ada lagi, kemudian baru ada lagi saya gelombang ketiga. Kaget waktu itu. Sama nggak reaksinya kayak Mbak Iping? Mungkin karena sudah 2 hari, aku sudah mulai menganalisa teman-teman yang udah, jadi kalau udah mempersiapkan mental duluan gitu. Memang sih deket, cuman udah mempersiapkan diri untuk siap menerima apapun gitu, apapun mau positif, ya negatif, alhamdulillah gitu ya. Cuman kalau misalkan pun nanti positif, ya sudah gitu. Jadi kayak udah mempersiapkan mental sebelumnya gitu. Nah, dan dari terakhir itu sempat nganterin buah ke rumah saya, nganterin pagar. Jadi hari sempat jadi support system juga. Jadi saya bukan cuma Mbak Iping, ada satu lagi dan mau ada lagi teman-teman yang lain yang sudah di hotel waktu itu. Jadi kan saya swabnya hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu siang itu masih nganter buah ke Mbak Iping, kemudian ada sebagian di teman-teman yang sudah di hotel. Dan baru mau ada yang suruh nganter lagi keesokan harinya. Ternyata jam 4 sore saya dinyatakan positif. Sudah selesai nggak jadi berarti Anda jadi. Nah, tapi saya penasaran. Mbak Iping kan tadi kan terkenal cerewet di rumah kan ya? Di kantor sendiri protokol kesehatan sudah gimana kondisi? Kita ketat ya. Di kantor tuh saya kira juga sangat ketat ya. Sebelum masuk tuh sudah disediakan juga tempat cuci tangan, ini terus kemudian di termogan juga, terus di ruangan juga disediakan desinfektan, kemudian sanitizer juga, terus peralatan itu biasanya kita semprot-semprot juga sebelum pakai, sesudah pakai juga disemprot-semprot juga. Saya selalu juga pakai hand sanitizer itu juga saya bersihkan komputer peralatan sebelumnya pakai juga. Saya juga ini dari mana, gimana kok bisa kena juga gitu loh. Padahal kita tiap hari kan nulis berita tentang COVID. Padahal kita paling nggak udah paham juga ya. Tapi ternyata kita juga jadi korban. Ketika sudah didiagnosa positif, stigmanya masyarakat tuh seperti apa sih? Kan banyak tuh di berita bahwa masyarakat itu kadang ngasih stigma negatif yang tidak seharusnya sebenarnya dilakukan. Seperti apa pengalaman dari Mbak Iping sama Mas Agil? Ya, kalau saya sih kebetulan kan suami saya ketua RT. Nah, otomatis kan saya sebagai ketua PKK di kampung saya ya. Sebelum saya, ini ada satu orang yang kena COVID juga, kebetulan tetangga sebelah saya. Nah, itu sebelum kejadian itu, pas kejadian itu sih saya minta ke tetangga-tetangga gitu, kemudian partisipasi, peduli, ya kita iuran, karena kan diisolasi nggak bisa kemana-mana keluarganya. Ya kita kasih pengertian, kebetulan ada grup WhatsApp sekarang kan lebih mudah kan di kampung, jadi ya ada tetangga yang sedang isolasi, kita partisipasi, ya hari ngantar makanan, kemudian ada yang lain juga vitamin segala macam, iuran dikumpulin, terus ada kepedulian lah, dan ini bukan penyakit yang aib gitu ya. Bukan aib ya, bukan aib bagi masyarakat. Jadi di lingkungan tinggal Mbak Iping stigma masyarakat aman berarti ya? Aman. Nah, kebetulan setelah itu sebulan kemudian saya yang jadi korban. Jadi warga sudah paham lah, akhirnya gantian saya di ini terhadap peduli sama saya. Gitu. Memang peran masyarakat sekitar atau mungkin Mbak Iping sebagai ibu ini penting juga untuk mengingatkan ibu PKK kan, ketua ibu PKK, untuk mengingatkan supaya warga jangan kasih stigma negatif lah ya ke mereka-mereka yang terjangkit COVID. Kalau di lingkungan Mas Agil bagaimana? Kebetulan di rumahku sendiri, kemudian tetangga juga kebetulan beda mungkin sama tetangga kanan kirinya Mbak Iping, jadi lebih individual gitu, jadi bahkan mungkin mereka nggak tahu kalau aku COVID. Ini jadi nggak bahaya ya? Jadi yang tahu itu justru cuma puskesmas, karena kan saya juga lapor ke puskesmas, jadi malah tetangga rasanya nggak tahu. Mereka malah nggak tahu ya. Kebetulan waktu saya dirujuk ke rumah sakit itu dari pihak puskesmas aja mungkin ngerasa biar lebih biar nggak berisik gitu ya tetangga kanan kiri, jadi sayanya yang jalan ke puskesmas kebetulan dekat. Nah habis itu baru naik ambulans ke rumah sakitnya gitu. Jadi saya rasa mereka nggak tahu. Tapi tidak pernah ada kontak kan ya dengan masyarakat. Jadi kan maksudnya kekhawatiran supaya tidak ada di situasi tersebut kan agak sedikit. Makanya waktu saya diwawancara sama pihak Dinkes sama puskesmasnya mau di tracing,
saya jelasin, oh kondisinya begini-begini. Oh ya udah kalau itu aman. Aman ya. Aman. Karena kebetulan di rumah benar-benar saya sendiri. Okay. Ada keluarga yang kadang datang, cuman saya sudah ngasih tahu duluan. Jadi pas Sabtu sore waktu dikasih tahu positif, saya langsung telepon. Ada salah satu keluarga yang memang kadang-kadang datang ke situ. Saya kasih tahu bahwa saya positif. Jadi kalau datang tolong pakai sarung tangan, apa-apa, pegang pagar atau kunci. Ya udah. Dari keluarga juga responnya tidak itu kan biasanya kan ada aja 1-2 di grup keluarga gitu kan. Jujur sih ada, cuman ya sudah, saya sih bodo amat ya, yang penting saya yang sehat. Iya. Kalau di saya sama sekali warga sudah sangat mengerti lah, karena di grup warga itu kalau ada misalnya saya positif, saya kan laporan otomatis suami saya juga ngelaporin di grup warga itu bahwa ini sedang sakit COVID gitu ya, isolasi mandiri, jadi warga semua tahu dan paham. Kadang-kadang mereka peduli dalam bentuk juga mensupport makanan, mensupport doa gitu juga semangat di lewat WhatsApp grup warga itu. Kadang-kadang ada makanan udah dicantolin dari siapa ini nggak tahu. Berarti di lingkungan WP-nya support sistemnya luar biasa ya. Ada yang telepon, Bu, saya nyantolin ini loh, Bu, saya nyantolin. Kadang ada yang nggak telepon gitu. Ini dari siapa? Nggak tahu aja. Ini kalau boleh tahu di daerah mana, Mbak Iping? Luar biasa sekali. Siapa tahu bisa dicontoh warga-warga Surabaya lainnya ini. Di Pakis Tirtosari. Oh, di daerah Pakis Tirtosari ya. Memang luar biasa nih warga Pakis ini. Tapi Mbak Iping karantina mandiri ya? Ya, awalnya karantina mandiri. Kebetulan kan rumah ada 2 lantai. Suami sama anak di lantai 2, ada kamar di sendiri-sendiri, ada kamar mandi sendiri. Terus saya di lantai 1 di kamar sendiri. Kalau Mas Agil karantina mandiri di rumah atau? Oh enggak, dari awal saya dari hari Sabtu itu dinyatakan positif. Itu langsung suruh ke rumah sakit lagi, awalnya bisa swab itu untuk di ronsen, terus di ronsen sama cek darah. Nah habis itu langsung dirujuk ke hotel dulu. Oh, hotel Asma Haji? Enggak, hotel 88. Oh, hotel 88. Hotel 88. Jadi belum rombongannya Mbak Iping yang ada 12 orang ya. Ada 2 kali saya sempat saya minta memang isolasi mandiri di rumah. Kenapa, Mbak? Karena waktu itu saya masih agak pusing ya, ada keluhan agak pusing, khawatirnya nanti kalau di hotel di kamar sendiri siapa nanti yang ini. Kalau di rumah saya kan masih bisa nelpon suami, meskipun di atas tuh satu rumah kadang nelpon aja gitu. Aduh saya ini mungkin disiapin di meja makan apa, terus taruh di kamar, di kursi di kamar gitu ya. Kalau di rumah nanti pas nggak ada yang rawat saya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah juga meskipun interaksi di rumah itu suami sama anak saya setelah diswab negatif. Oh, negatif ya? Iya. Itu berarti bisa dibagikan dong tipsnya menjaga protokol kesehatan di rumah ketika harus ada yang karantina mandiri berarti? Iya, jadi memang itu pengaruh dari imun masing-masing ya. Juga protokol kesehatan di rumah terus pakai masker terus. Meskipun di rumah tadi pakai masker semua terus. Apalagi kalau misalnya mau ke kamar saya itu ya kita memang nggak bersentuhan komunikasi ya, kadang telepon, WhatsApp ya, kadang teriak-teriak dari bawah ke atas. Untuk disinfektasinya gimana? Apakah gagang pintu rajin disemprot atau bagaimana? Iya, itu rajin disemprot, kadang dilap-lap gitu kan, kita nyediakan juga di desinfektan di rumah gitu. Mas Agil, karena warga Surabaya ini banyak yang penasaran ya. Seperti apa sih penanganan dari tim medis ketika kita harus karantina di hotel itu? Kan banyak yang meragukan juga, ya nanti kalau dicek, kalau enggak gimana gitu kan? Kalau di hotel, aku kebetulan kebagiannya semalam aja. Beda dengan teman-temannya Mbak Iping yang ada 11 orang itu, mereka sekitar 2 hari atau 3 hari ya. Kalau saya masuknya Sabtu malam, Minggu paginya kita rujuk ke rumah sakit Asrama Haji. Oh, pada akhirnya masuk ke rumah sakit Asrama Haji. Loh, panjang ceritanya kalau saya ada di rumah sakit. Oh, bisa. Nanti. Bisa. Jadi di rumah sakit Asrama Haji kalau soal penanganan Hotel Asrama Haji bukan rumah sakit. Hotel Asrama Haji atau rumah sakit? Hotel ya. Hotel Asrama Haji. Oke. Hotel Asrama Haji mungkin di sana lebih tertata ya karena kegiatan. Jadi pas kita datang ke sana, pendataan dulu, kemudian masuk ke kamar masing-masing. Satu kamar itu ada 2 orang, kebetulan saya ada 2 orang. Oh, dapat roommate juga di situ ya? Iya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Kebetulan saya ada 2 orang satu kamar. Kemudian kegiatannya ya kita ada
senam pagi, pagi senam. Mbak Ipin juga udah. Iya, jadi sempat masuk juga. Hari Minggu itu semuanya dievakuasi ke Hotel Asrama Haji. Mau tidak mau harus ke sana ya. Iya. Itu saya juga, saya pengennya di rumah aja, tapi terus semuanya ke sana biar penanganannya lebih enak juga dari kantor gitu ya. Terus biasanya kan kantor juga mensuplai suplemen, buah-buahan, segala macam juga, jadi ngirimnya juga gampang. Saya jadi penasaran ini, gimana keseharian di Hotel Asrama Haji ini. Tapi jangan diceritain dulu Mbak ya, kita jeda dulu, Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sudah di... dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar mendeteksi suhu tubuh, kemudian ada sanitizer juga. Begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan
di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti bisa dari Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas Covid. Saya tidak bosan mengingatkan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Baik, Mas Agil, kita lanjut lagi. Saya masih penasaran soal cerita di RS Asrama Haji. Seperti apa ceritanya? Siapa ini? Silakan, Mas Agil dulu boleh, Mbak Eping dulu boleh. Kalau ya seperti yang bilang tadi, aku awalnya OTG, jadi nggak ngerasa apa-apa, kecuali pada saat mau di swab hari pertama hari Jumat itu ngerasa capek itu. Nah habis itu udah seger lagi, udah fresh, udah nggak sama kayak orang nggak sakit gitu. Pas waktu dibawa ke hotel itu, nah habis itu hari pertama, hari Minggu siangnya kita dibawa ke asrama haji. Hari kedua, ketiga, nah hari ketiga udah mulai ada reaksi. Mulai muncul gejalanya. Mulai muncul pusing, mual, panas kalau malam, terus muntah, nggak bisa makan, indera perasa udah mulai berkurang. Ya? Jadi kayak semua makanan itu nggak ada rasa, kayak tawar gitu, kayak makan angin. Jadi semuanya flat aja gitu ya. Terus yang paling parah itu, jadi aku yang paling ngerasa paling parah itu selama 3 hari. Jadi hari ketiga, keempat dan kelima. Itu yang paling parah itu di hari keempat itu muntah itu hampir setiap beberapa detik muntah. Kenapa itu? Muntah dan muntah lagi. Nggak tahu. Jadi setiap kali kalau mau makan itu kayak nggak bisa cium aromanya, udah nggak. Maksudnya mau lihat itu udah enek gitu. Jadi makan nggak bisa. Pernafasan tapi aman ya? Pernapasan aman. Kalau saya sih nggak batuk, cuman lebih ke muntah. Oh, lebih ke pencernaan ya? Muntahnya itu sangat tersiksa karena kan nggak bisa makan, cuman minum pun pahit rasanya. Nggak berasa apa-apa berarti itu ya? Jadi air putih itu udah rasa nggak tahu, udah kayak biasanya rasanya. Okay. Jadi muntahnya itu tersiksa Mas, karena nggak ada, perutnya kan kosong, nggak ada makanan, air pun sudah habis ya, karena muntah terus. Itu benar-benar tersiksa karena jadi kalau pas ke toilet udah pegangan di kayak ada besinya gitu ya. Udah pegangan di situ terus udah ke toilet itu, wastafel itu ya udah mungkin sekitar 5 menitan, balik lagi ke tempat tidur. Setelah beberapa detik masuk lagi ke kamar mandi, ke toiletnya. Nah sampai kan ada teman yang rumit tadi ya, satu kamar itu, ya aku tahu dia nggak nyaman. Pertama dia menang, karena dia memang kondisinya bisa dibilang lumayan stabil, nggak ada masalah. Jadi aku paham sih, maksudnya dia sering keluar. Ya, aku tahu dia nggak nyaman dan dia mungkin takut. Ya udah. Jadi biasanya makannya di kamar. Nah dia tuh makan udah nggak di kamar semenjak aku udah mulai parah tuh, dia makan udah nggak di kamar. Jadi makan selalu di lobi. Kan kita biasanya kalau ada jam-jam makan tuh kan kita harus turun ngambil makanannya di lobi kan. Nah, dia tuh udah makannya di lobi. Kemudian punyaku di kamar, kemudian aku makan. Nah gitu sih, tapi dalam hati ya udah, memang ini yang terbaik, maksudnya saling menjaga gitu. Jadi ya udah, kondisi selama 3 hari itu begitu, muntah, panas, ya udah mungkin hampir nyerah waktu itu. Cuman aku ngerasa kan teman-teman kan ada sebagian udah dirujuk ke rumah sakit kan. Hampir waktu itu aku nyerah, aku minta dirujuk ke rumah sakit. Cuman kalau di rumah sakit itu kan bayangan kita kan ada alat, gimana orang pakai pelindung kayak gitu kan, tambah menurutku
maka mengganggu ke psikisku Iya. gitu. Jadi aku bertahan sampai di hari ke-4 udah mulai turun. Hari ke-5 kalau nggak salah hari Sabtu ya kita di swab itu ya Pak ya. Iya. Nah itu pun hampir aku nggak ikutan swab. Kenapa? Karena kondisiku aku masih tidur. Oh. Teman-teman sudah pada di aula yang tempat swabnya itu, bangun-bangun udah ada banyak WA, ayo swab. Aslinya itu masih nggak kuat buat jalan ke polinya itu, buat dicek, di swab. Cuman ya udah deh, Bismillah aja gitu. Akhirnya pelan-pelan jalan ke swab, ke tempat swabnya, di swab dan ternyata setelah 45 menit kemudian hasilnya negatif. Tadinya masih pesimis, nggak bakalan negatif ini, karena kondisiku belum fit. Tapi ternyata kita dinyatakan positif semua ya, negatif semua kecuali ada satu. Oh, jadi setelah itu sudah selesai berarti? Masih panjang ceritanya. Oh, masih panjang ceritanya. Oke. Gimana? Mungkin ke Mbak Iping dulu deh. Ya, kalau Mas Agil tadi ini kan di asrama haji, di rumah sakit asrama haji itu kan karena sudah muncul gejalanya lemas, jadi mungkin nggak bisa aktivitas yang kayak senam pagi. Kalau Mbak Iping seperti beberapa apa? kali senam aku nggak ikut kan. Iya kan? Harusnya kan ada yang senam pagi bersama. Beda sekali kondisi dengan saya. Oh gitu ya? Kan di awal-awal. Iya kan? Awal-awal Tadi kan ya. gejalanya di awal-awal. Saya pas di asrama haji kebalikannya. Saya di sana ceria-ceria aja. Bahkan saya sempat buat video juga sama teman sekamar, video guyon-guyon gitu kita share untuk menyemangati teman-teman. Dan kita paling rajin untuk menyemangati teman-teman juga. Biasanya ini kan lagi drop juga akhirnya suka mau makan. Biasanya saya kalau dapat kiriman makanan atau apa gitu yang enak-enak gitu, saya tawarin supaya dia mau paling nggak ada isinya ada nafsu makannya gitu. Lagi udah makan belum? Ini makan yuk gitu. Dikit-dikit nggak apa-apa biar keisi gitu ya. Pokoknya kita ada memang grup WhatsApp yang teman-teman yang korban COVID itu, terus ya saling support juga. Jadi saling support, jadi support system ya sama lain. Ya. Terus kalau aktivitasnya ya senam pagi itu sambil berjemur biasanya ini paling rame-rame ini aja. Hari pertama, kedua tuh rame. Jadi instruktur gitu. Instruktur senam. Paling heboh udah. Hari ketiga udah muncul gejala langsung. Terus namanya kaget juga gitu. Ada nggak penjelasan dari tim medis waktu itu kenapa bisa Mbak Iping yang awalnya gejala, bisa dibilang gejala cukup kuat kan, ada demam tinggi sampai 39. Mas Agil yang OTG begitu masuk hotel asrama haji kebalikannya, ada nggak waktu itu penjelasannya dari tim medis? Ya, ada yang memang gejalanya itu di awal masanya sudah selesai, ada yang baru muncul seperti itu. Ada juga yang reaksi setelah minum obat antivirus itu. Itu sempat teman-teman yang banyak yang diare, pusing, mual. Aku diare juga. Iya, saya juga nggak sempat ngalami juga waktu itu. Tapi diarenya sih nggak sampai sakit perut, cuman memang diare gitu. Diare biasa aja. Jadi saya nggak khawatir, saya tanya ke ini tim medisnya, ya memang itu karena efeknya reaksi obatnya. Ya sama, jadi kalau penjelasan dari tim medisnya memang begitu, jadi reaksi obat. Karena obatnya kan lumayan banyak, ada lumayan keras ya, bisa dibilang obatnya segede-gede gini obatnya. Gede banget ya. Jadi sekali minum, kalau aku, ya kebetulan aku lumayan pintar minum obat. Jadi sekali minum langsung 5 butir bahkan sampai 6. Gila. Jadi mungkin kalau kata teman-teman yang sudah mengalami gejala itu katanya reaksi obat. Oh, reaksi obat ya. Penolakan dari tubuhnya mungkin kali kaget kali ya. Biasanya biar keluar semua gitu. Bener nggak sih Pak, di hotel asrama haji itu kita diajak untuk nikatin yang diajak bahagia gitu? Iya nggak sih? Iya sih, masuk di asrama haji itu di pintu gerbangnya sudah ada tulisan apa tuh, selamat datang di sini harus bahagia. Oh gitu ya? Ini menarik gitu. Jadi memang benar untuk kebahagiaan ada kaitannya sama imun ya? Oh banget. Nah kebetulan kalau di asrama haji selain kita ada teman sekamar, paling nggak kita ada kesempatan untuk video call sama teman-teman kita kuliah, SMA gitu yang saling support, teman-teman kantor itu yang tiap hari ya, ayo pokoknya jangan stres, happy terus happy. Akhirnya kadang-kadang kita kumpul, bahkan kita sempat buat TikTokan ya. Iya. Sampai teman-teman kantor, oh berarti ini fotonya berbicara. Jadi kalau udah bisa TikTokan berarti udah sehat gitu ya. Ya kita terjaga untuk selalu bahagia gitu lah, kita enjoy aja. Berapa lama waktu itu Mbak Iping sama Mas Agil harus
Minggu ya. Di rumah sakit asrama. Dari tanggal Hari Minggu balik. Hari Minggu ya, ya. Berarti masa positif terjangkitnya 1 minggu juga atau berbeda-beda? 1 minggu, jadi kami dinyatakan negatif di asrama haji. Itu tanggal apa ya? Kita tanggal 22. Lupa. Pokoknya kita masuk hari Minggu, hari Sabtunya kita dinyatakan negatif. Oke. Setelah nyatakan negatif, kecuali 1 masih bertahan di situ, yang lainnya sudah pada pulang, isolasi di rumah masing-masing. Nah, sebelum beraktivitas, kita disarankan untuk swab lagi. Swab lagi. Untuk apa itu swabnya? Kan sudah dinyatakan negatif. Make sure aja. Karena kan beda metode kan. Nah, akhirnya di swab di lab case dari itu, semua kembali positif kecuali 2 orang. Itu Mbak Eping termasuk yang kecuali tadi? Oh, termasuk yang positif. Saya kira termasuk yang kecuali tadi. Saya justru rekor saya. 7 kali paling lama. 7 kali swab itu jangka waktu 2 minggu, berarti total 14 mingguan berarti. Atau gimana? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Setelah itu dinyatakan positif lalu? Jadi yang kalau angka virusnya masih di bawah 30, itu harus dibawa ke rumah sakit. Oh, berarti kalau di atas 30 itu berarti jadi virus itu kalau sudah di atas 38 ya kalau sekarang ya. 38 angkanya 38, 40 itu sudah negatif. Oke. Tapi kalau di bawah itu masih potensi untuk menularkan itu potensi untuk menularkan. Nah, waktu itu aku angkanya 26. Oke. Ada 27, bahkan teman kita masih ada 16 ya. Masih ada 16 itu masih parah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit utama itu. Justru aku di situ sudah nggak mengalami gejala apapun kecuali masih ada dahak, ada pusingnya dikit-dikit, tapi langsung dikasih obat. Justru di situ aku ngerasa kayak lebih apa staycation ya. Staycation di rumah sakit tapi Mas ya. Rumah sakitnya juga oke, pemandangannya juga oke. Jadi tiap hari itu aku nge-vlog. Serius, jadi dibikin asik berarti ya. Dibikin asik berarti. Jadi di rumah sakit itu cuma makan, olahraga sendiri di kamar, karena kita nggak bisa olahraga kayak di asrama haji itu. Yang bisa keluar gitu ya. Itu enggak. Terus nonton YouTube, pokoknya nonton hal-hal yang receh tapi bikin kita ketawa. Sambil kerja nggak sih itu? Enggak ya. Murni justru nggak boleh. Off day ya. Kantor kita dibebas tugaskan. Berarti benar-benar staycation itu. Benar-benar staycation berarti. Jadi ya bikin video macam-macam. Ya habis apalagi yang mau dikerjain. Bakar makanan dia dari sana. Oh iya. Jadi kebalikan, aku di asrama haji dan di pusat utama tuh 2 hal yang berbeda. Jadi di sana tuh kayak makan nggak bisa. Justru di sini yang makannya lebih banyak. Bahkan makanan tuh kadang kurang. Jadi harus sendiri. Jadi kayak Davi. Davi itu nyuplai. Jadi ada 2 kamar yang nyuplai ke aku. Karena mereka mungkin udah kenyang atau kadang mungkin dikirimin temen kan. Iya. Nah, karena di asrama haji di Husada Utama itu proses pengiriman makanannya itu agak lama. Jadi kalau misalkan kita mau pesan online gitu ya, itu harus spend waktu sekitar 3 jam. Baru nyampe ke kamar. Baru makannya bisa nyampe ke kita. Karena kan mereka nggak semudah itu kan masang asmat ya. Masuk kayak gitu, terus tugasnya kan juga beda-beda kan tiap lantai. Nah itu, jadi kalau makanannya belum datang, waduh kelaparan ini. Ada makanan nggak? Kalau itu pun nggak bisa langsung dikirim, jadi meskipun antar kamar ya, harus kita tolong ke pihak susternya. Nah si susternya itu jamnya masuk ke kamarku tuh jam berapa? Nah itu baru jadi kadang nyampe di kamarku udah nggak bisa dimakan makanannya. Karena terlalu lama. Padahal cuma 1 lantai. Itu beda 1 lantai apa bersisian? 1 lantai. Oh, ada perbedaan. Iya. Ya cuman itu prosesnya gitu, prosedurnya gitu. Jadi nggak bisa langsung, ini makanan langsung dibawa gitu, enggak. Jadi harus nunggu. Semenyeramkan yang seperti dibayangkan oleh Mas Agil nggak di rumah sakit? Ternyata enggak. Jadi awalnya aku dulu kan sempat nyerah dibawa ke rumah sakit. Ternyata aduh kenapa aku dari dulu nggak langsung dirujuk aja ya ke rumah sakit gitu loh ya. Kan staycation duluan. Tadinya kan staycation kan ya. Tapi masih bisa terkena udara segar nggak? Kan rumah sakit kan biasanya kan ada di dalam ruangan. Nggak bisa itu ya. Jadi kalau berjemur jadi kita di rumah sakit itu ada yang berjemurnya kenanya pagi. Kalau aku kenanya jam 3 sore baru kena panas. Oh, dari jendela ya, dari jendela. Jadi kan ada yang di sini, ada yang di sisi barat, ada yang timur. Nah, aku tuh berjemurnya justru jam
jam 2:30 udah panas, kamarnya udah panas karena kaca dan gordennya dibuka, benar-benar memang sengaja dibuka jadi biar kena cahaya dari luar. Oke. Kalau Mbak Iping sempat juga di rumah sakit kan? Nah, jadi dari asrama haji setelah swab antigen itu hasil negatif, isolasi mandiri di rumah sesuai surat dari Dinkes, isolasi mandiri 7 hari. 7 hari. Setelah 7 hari kemudian tes di lab kesda di Puskesmas Kayungan itu hasilnya positif, isolasi lagi 7 hari. Jadi setiap itu diulang terus sampai 1,5 bulan ya? Kemudian di Puskesmas Pakis kan wilayah saya, itu setiap 7 hari diulang sampai 7 kali. Sampai 7 kali, Sob. Sampai petugasnya sampai hafal, kepala rumah sakitnya sama petugas sampai hafal. Sampai yang terakhir itu langsung gini, loh, ibu lagi. Langsung, pas waktu swab terakhir itu, koras, apa namanya, ininya, Bismillahirrahmanirrahim. Negatif, Bu. Tapi pada akhirnya beneran negatif ya? Ya, itu prosesnya agak panjang juga, beda dengan Agil. Kalau sampai kekurangan makan, kalau saya di rumah kan di rumah ada kakak kandung saya, tapi kan beda rumah itu yang selalu mensuplai juga. Makan apa? Gini suplai. Kadang tetangga, kadang ini saya pengen sendiri, tinggal pesan-pesan online kan cepet juga. Kan langsung cepet nggak beda. Oh beda jauh ya sama rumah sakit. Kalau sih dicampur kalau di rumah sakit prosesnya panjang. Sudah berapa kali Mas Agil total? Kalau Mbak Iping kan rekor sekali. Pertama sama 4 swab ya? 1, 2, ya 4 kalau 4 ya? Sakit nggak sih di swab itu? Nggak ada Mas Agil? Macam-macam ya? Kan, tiap orang, tiap dokter, tiap petugasnya beda-beda. Dari 4 kali, yang sakit berapa kali? Lab kesdas. Akhirnya itu berasa udah nyampe di otak. Ini kayak nyampe di otak. Rasanya gimana sih swab itu mungkin bisa dijabarkan? Pasti punya penjabaran yang berbeda kan? Karena banyak juga sobat Bela Jatim dan saya juga itu gimana sih sebenarnya? Apakah sama? Apakah berbeda gitu? Kalau aku dari 4 kali itu yang paling parah itu ya di lab kesdas itu yang paling. Yang terakhir berarti. Oke. Sama kalau di rumah sakit Husada Utama nggak terlalu sih, cuman lebih ke geli kalau lebih ke geli. Tapi kalau dalam kesdas itu ada langsung ini udah air mata keluar semua. Iya. Yang paling nggak terasa sih di rumah sakit Premier ya kayaknya ya. Iya, itu pertama berarti ya. Itu pakai dari hidung sama tenggorokan. Itu kalau itu kan drive thru ya, langsung saya di mobil aja itu udah turun nggak apa langsung di ini. Swab itu. Biasa aja kayak nggak terasa. Kalau Mbak yang paling sakit nggak? Rasanya seperti apa sih swab itu? Iya sama tadi kalau itu sampai apa namanya di ujung hidung itu ya sampai tembus embun-embun. Sampai sore itu masih terasa. Kalau yang lain itu paling beberapa. Kan ada yang di puskesmas tuh. Di puskesmas gimana rasanya? Di puskesmas biasa aja di puskesmas. Justru memang biasa aja ya. Mungkin kalau udah sering sampai 7 kali jadi biasa. Pada akhirnya terbiasa, bukan biasa, rasa terbiasa. Tapi perjuangan yang terakhir itu yang benar-benar ini yang menurut saya. Karena segala macam seperti suplemen, minum vitamin, terus segala macam itu sudah saya minum semua. Sampai teman-teman akrab itu sampai bingung. Ini kenapa sih kok sampai aku itu 6 kali kok masih hasilnya positif. Kemudian sudah minum segala macam, yang disaranin teman, sampai ada teman saya yang di grup SMA dulu pecinta alam, namanya Bramustik. Dulu pecinta alam, Mbak. Ya, luar biasa. Dia sangat mendukung saya sampai kan ada yang kepala perawat juga tadi ngerti gitu. Udah sekarang lakukan yang anti mainstream gitu. Misalnya kalau olahraga biasanya apa? Olahraga biasanya di depan rumah berjemur, cuman ya senam-senam gitu, terus ya seneng apa sepeda pancal goes ya seneng sih dia coba buat goes gitu ditemani suami tapi jangan mager-mager loh ya. Dicoba gitu. Mager beli nasi pecel. Oke. Nah, Mbak Iping sama Mas Agil kan sebenarnya kan supaya ini tidak terus terjadi gitu, supaya tidak bertambah kan tentunya kan protokol kesehatan harus kita maksimalkan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu, tapi nanti aja. Biarkan kita jeda dulu, Sobat Bela Jatim. Jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19.
untuk ditiru seperti yang ada di belakang kita. Padahal sudah ada himbauan dari pemerintah maupun dari kepolisian. Jaga jarak, physical distancing, pakai masker, dan juga kalau tidak ada perlu jangan keluar rumah di masa pandemi ini. Tapi mereka malah asik seperti ini. Kita tegur aja mereka. Kalau gitu saya kasih masker ya, Mbak. Boleh. Mas. Pakai ya, Mbak. Kok bisa itu maskernya di normal? Segera aja yuk. Maju. Siapa mas? Kondisi dulu. Mas, dari mana mas? Oke, dari mana mas? Kan kamu harus maskernya. Tunggu, panas, kok ya? Saya pakai maskernya doang, masker. Apa sih, Mas? Biasanya itu enggak kalian ini Jaga jarak ini lu minggir. Ada itu. Oh, boleh. Jaga jarak enggak boleh. Enggak boleh dekat-dekatan. Ini. Enggak boleh juga. Siapa, Mas? Kita jaga jarak dulu. Ya ampun. Biar virus itu enggak nyebar. Biar namanya sehat. Kita perlu ya, Mas? Sudah, Mas. Aku sih Nah, itu gue yang masuk ini. Ini kan lagi mana? Mana sih? Mana? Oh iya, lu mau panyunnya ya? Panyunnya ya ampun, mau makan di sana gitu malah diterusin. Bukan lagi rokok, kesenangan ya. Nah itu loh, pada pagi ini penting kalau gini. Kalau kapal kesehatannya itu jadi tangan yang pakai sabun atau kok malah diterusin makan. Mama, siapa yang harus pakai sabun atau pakai vinegar? ya ada tahu. Mari, kalau lama tuh. Tapi apa? Ya, apa? Ya ini tangan pakai sabun atau pakai vinegar itu. Sampai embun. Dari pikir embun ngilangin virus. Ya nggak bisa toh. Terus ini aja mas, kasih ya saya satu. Terus mas, subur. Janganlah di tangan pakai kayak embun. Pakai embun jangan ya. Jangan ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Cuma satu mas ya. Oh iya, makasih ya mas. Jadi teman-teman,
selama pandemi jangan lupa 3 hal penting. Yang pertama, jaga jarak, selalu pakai masker dan hati cuci tangan. Ayo coba Surabaya bareng-bareng. Surabaya aman, Surabaya nyaman. Tatat. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Seperti biasa, jangan lupa pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mbak Eping, Mas Agil, supaya tidak berlarut, supaya tidak bertambah lagi nih peserta. Menurut Mbak Eping sama Mas Agil, komunikasi seperti apa yang harus dilakukan supaya orang-orang itu nurut protokol kesehatan? Mohon maaf, yang nurut protokol kesehatan aja masih bisa tertular gitu kan ya? Bingung juga ya. Ya sebetulnya udah jelas ya, udah jelas apa dianjurkan sama pemerintah itu udah sangat jelas kok sebetulnya. Ya 3M itu tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, udah. Tapi Mas Agil sama Mbak Eping lihat di jalanan masyarakat sekarang gimana sih? Kalau saya pribadi sih, saya kadang masih nemu ya orang-orang yang pakai maskernya agak nggak beres. Bukan tidak pakai masker, mereka pakai masker, cuman nggak beres aja makanya gitu. Kadang turunin. Ya sekarang sih masih agak mending lah ya. Kalau saya kan dulu sering ke pasar ya, memang belanja apa itu. Di pasar yang dulu nggak ada sekat, biasanya nggak ada plastik. Iya, nggak ada antara penjual sama itu ya. Terus pakai maskernya juga asal-asalan. Sekarang kayaknya masyarakat lebih sadar lah, mungkin dari tim Satgas Pemkot atau mungkin dari media massa juga kan sering memberitakan tentang pentingnya itu protokol pada akhirnya masyarakat mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus ini. Kan sekarang juga agak berkurang juga. Ya. Tingkatan yang terjangkit sudah semakin menurun. Kalau nasional kan biasanya sampai 4.000. Tadi malam baca terakhirnya di 2.000-an. Sudah mulai berkurang drastis sih memang. Berarti di lingkungan Mbak Eping sekarang sudah semakin, ya masyarakat juga semakin sadar berarti ya. Iya, keluar rumah juga langsung pakai masker karena kalau enggak kan saling mengingatkan juga gitu ya. Masker gini terus. Otomatis kalau keluar rumah jangan pakai masker. Meskipun kadang buang sampah di depan rumah gitu ya. Udah otomatis gitu ya. Kalau di lingkungan Mas Agil seperti apa? Di lingkunganku lumayan apa ya? Ya balik lagi individual tadi. Jadi nggak terlalu terlihat sih mereka pakai masker apa enggak karena masing-masing di rumah. Cuman kalau kebetulan saya juga aktivitasnya juga banyak di pasar. Jadi ya benar, maksudnya dulu mungkin belum terlalu aware ya, tapi sekarang mungkin udah apalagi kalau misalkan ya aku sih mudah-mudahan sih pakai masker itu bukan karena takut ditilang ya, tapi benar-benar untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kita dan orang lain gitu loh. Karena kadang-kadang orang pakai masker itu ketika di sepeda motor aja, tapi kalau misalkan lagi di mana itu mereka nggak pakai. Nah takutnya seperti itu. Ya percuma aja gitu loh kalau misalkan pakai masker hanya takut ditilang. Ya itu kan memang masyarakat Surabaya itu kan cengkalnya luar biasa kan. Mereka baru takut. Nah ini bener nggak sih kalau masyarakat Surabaya ini cengkal-cengkalnya kalau udah ibunya yang ngomong itu bakal nurut gitu. Bener nggak sih kalau dari kacamata baik? Atau yang ini ibu-ibu nih, ibu rumah tangga iya, ibu PKK juga iya kan? Lengkap nih gimana? Iya. Pada takut semua kan ada ibu ini langsung. Berarti di lingkungan udah paling ditakutin nih Mbak Ibu ini. Karena jadi memang masyarakat Surabaya cengkal-cengkalnya masih nurut ya sama ibunya masing-masing ya. Ya. Kalau Mas Agil sama? Kalau ya pastilah ya, namanya ibu tuh kan ibu tuh kan bisa dibilang guru pertama dari setiap manusia kan ya. Jadi kalau misalkan kalau si ibunya udah ngomong pasti jauh akan lebih dituruti gitu kan. Daripada bapak-bapak yang ngomong ya. Iya. Bukan begitu ibu-ibu. Makanya masyarakat Surabaya itu memang harus seperti treatmentnya kayaknya khusus nih kayak masyarakat Surabaya ini. Kalau cerita yang paling bikin sedih gitu ketika sempat terjangkit nih, supaya masyarakat sobat Berita Jatim aware juga supaya jangan sampai mereka seperti itu apa? Yang paling berat? Ya, kalau saya kan sudah berkeluarga, jadi nggak hanya yang saya rasakan ya, itu keluarga juga ikut merasakan. Misalnya terutama dari psikis ya. Ini saya diisolasi sampai 1,5 bulan, terus anak saya juga nggak bisa keluar, terus
mau ketemu teman-temannya juga masih takut karena saya juga masih positif gitu ya. Jadi itu berdampaknya bukan ke Mbak Bing saja ya? Iya, berdampak. Yang isolasi mandiri jadi satu keluarga berarti ini? Iya, seperti itu. Tapi karena sempat dari pihak Puskesmas bilang, oh ini penularannya nggak terlalu karena tingkat nilainya sudah tinggi ya, nggak begitu riskan untuk menularkan gitu ya. Jadi suami sempat karena kerja, tapi tetap protokol kesehatan, physical distancing itu. Tapi kalau anak tetap di rumah, nggak keluar juga. Selama 1,5 bulan. 1,5 bulan. Umur berapa? Kenapa? Anaknya umur berapa? Kuliah. Oh, sudah kuliah ya? Ya, kebetulan satu kuliah, satunya di pondok. Di pondok lebih aman. Dia nggak balik ya? Sejak awal udah ke karantina di pondok nggak boleh berinteraksi dengan orang tua kan, nggak boleh sambang gitu. Jadi malah aman di sana. Jadi yang paling berat adalah ketika harus benar-benar tidak bisa keluar rumah gitu ya? Ya, nggak bisa keluar rumah, terus interaksi meskipun satu rumah juga terbatas gitu ya, nggak bisa langsung, bisa bayangin biasanya kumpul bersama, makan bersama gini, harus gantian kadang makan, ambil ini, saya ambil ke kamar gitu. Itu yang bikin sedih, apalagi kalau menjelang tes swab itu ya, itu pikiran udah macam-macam. Sebetulnya kita paranoid sendiri bukan sih, Pak? Kenapa? Paranoid sendiri bukan sih jadi? Iya, betul. Kan pinginnya kita segera negatif ya. Iya. Terus itu kita sudah menjelang swab, besok mau swab itu pikiran udah ya, besok negatif. Untung teman-teman juga support semua. Tapi ternyata hasilnya masih positif. Itu sempat down. Kalau saya kebetulan down kan itu bisa mempengaruhi imun. Iya, masih positif gitu ya. Sampai segitu, sampai berulang-ulang. Saya sempat satu kali sampai benar-benar kayak mau nyerah gitu ya, tapi untung ada kebetulan saya ada pengajian gitu ya, ada ustadz yang jadi daring dong ya pengajian, gitu. Jadi daring ya pengajiannya berarti ya? Iya, itu terus mensupport gini-gini, terus ada sedikit tausiah terus akhirnya bangkit lagi, terus teman-teman yang lain juga mensupport, ya anggap aja hikmahnya, ambil hikmahnya gitu ya, akhirnya saya menyadari terus bangkit lagi. Saking seringnya kan kita selalu nanya gimana hasilnya, sama Mbak itu udah nggak mau, jangan nanya lagi. Ketika tinggal Mbak itu akhirnya aku lumayan kontak dengan beliau kan, sering ke rumah gitu. Udah nggak mau nanya lagi, terus nggak usah nanya daripada malah tambah bikin stres ya, karena kepikiran lagi kan. Kalau Mas Agil apa yang paling berat dialami? Apakah ketika di asrama haji tadi ketika benar-benar drop kondisi itu salah satunya. Cuman aku ngerasa lebih masih ada teman-teman ketika di rumah sakit asrama haji. Kalau di Pusat Utama, even kondisiku lebih baik, cuman nggak ada yang diajak ngobrol kan. Ya, paling cuma lewat WhatsApp. Yang paling sedih mungkin di rumah justru. Ketika isolasi mandiri. Nah, karena kan di rumah nggak ada orang, sendirian. Jadi kayak beli makan atau apa itu agak susah. Ya kebetulan, alhamdulillah teman-teman juga sering nyantolin ke pagar gitu kan makanannya. Jadi itu sih yang paling sedih, lebih ke terisolasi. Mungkin kalau COVID-nya sendiri, aku yakin kalau misalkan kita melakukan apa yang dianjurkan sama tim medis, aku yakin pasti sembuh. Cuman yang paling membuat kita agak susah itu ya isolasi dari dunia luar itu ya. Isolasi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitas nggak bisa. Ya otomatis kan pengaruhnya ke mana-mana kan. Itu sih yang cara menghabiskan waktunya seperti apa? Pasti bosan banget ya. Apalagi Mbak Iping nanti setengah bulan tuh. Pasti bosan sekali. Apa yang dilakukan biasanya untuk membunuh waktu itu? Ya nonton. Berarti kalau film udah hampir khatam. Ini vlognya siapa yang belum nonton, semua udah ditonton. TV, aduh, semuanya udah ditonton. Ya udah, aktifnya gitu. Jadi selama isolasi itu menghabiskan kuota sih Mas sebetulnya. Ya. Kuotanya udah berkali-kali. Beda sama saya. Mas, bro, Mbak, tolong dong isi diri. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Kayak waktu di rumah sakit juga gitu. Aku kan totalan buri. Jadi kalau Mas Agil menghabiskan waktu luangnya dengan cara nonton ya. Apapun udah nonton, apapun udah selesai. Ya, karena ada teman juga kebetulan dia paham soal psikis gitu. Dia nyaranin bahwa nontonlah sesuatu yang bikin kamu ketawa. Jadi kayak di rumah sakit itu aku ngetawanya kenceng kan. Kebetulan kamarku tuh dekat sama kayak apa sih,
resepsionis bukan resepsionis. Apa Kalau ya? di rumah sakit kan ada tuh tiap lantai kan ada Menerima pasiennya itu ya? ada ya Oh, room station. kayak room station. Ya, room kayak station. gitu lah. Pak, jadi kan ketahuku kencang ya, ketahuan langsung. Bapak ini sakit apa enggak sih sebetulnya? Masih positif tapi ya memang itu satu-satunya. Makanya ya aku bisa dibilang aku tuh yang paling cepat di rumah sakit karena dari angka 26 itu langsung mencolot ke 40. Jadi nggak ngelewatin 32, 33, langsung 35. sembuh berarti ya, langsung aman gitu ya. Sementara teman-teman yang lain ada yang swab lagi hasilnya 30, swab lagi masih 30, swab lagi naik 32, 35. Kalau langsung aku drastis ya. Ya mungkin karena makan 1 hari 5 kali tadi. Dikit-dikit kalau saya. Kalau Mbak itu rangkanya gimana tuh? Iya dari 33 ke 35, 37. Pelan-pelan berarti ini Mas akhirnya ekspres ya, jalur ekspres. Dari 26 kebanyakan cantolan itu. Nah, kalau Mbak itu gimana cara menghabiskan waktunya? 1,5 bulan loh, Mbak. Saya itu malah justru tidak melihat TV. Ngapain ya 1,5 bulan, Mbak? Nggak bosan, Mbak? Saya lihat TV kan paling seneng melihat berita apa film itu. Rasanya kalau saya lihat TV itu jadi agak pusing. Tadi COVID lagi atau lagi gitu ya. Jadi lebih banyak saya itu karena saya merasa kok saya nggak sembuh, apa saya kebanyakan dosa atau gimana. Akhirnya jadi muhasabah diri jadi jatuhnya. Saya lebih banyak ke untuk religiusnya ya. Saya ngaji gitu sampai khatam Al-Qur'an. Berarti ada manfaatnya ya. Iya. Ada manfaatnya berarti 1,5 bulan itu. Iya, misalnya sholat wajib ini, sholat sunnah saya ini juga gitu. Betul Mas. Kita di isolasi itu ya alhamdulillah ibadahnya tuh ibadah jadi justru aku ngerasa bahwa hidup yang normal itu ketika aku di isolasi. Itu hidup yang normal. Iya. Kecuali aktivitasnya enggak ya. Tapi kayak makan sehat, makan teratur gitu ya. Itu benar-benar loh dalam hati tuh apa ya, bukan karena COVID ya, tapi aku pengen staycation lagi di rumah sakit. Tapi bukan karena COVID ataupun sakit ya. Jadi kayak benar-benar apa ya, hidupnya benar-benar sehat gitu loh. Pagi bangun jam 4:30, jam 4 udah bangun. Terus malam jam 9 udah tidur. Sehat banget berarti. Nah sekarang balik lagi jam 4. Makanya teman-teman tuh selalu ngincer nih kalau saya down gitu. Udah ambil hikmahnya. Ini ini mati hidupmu. Mungkin kalau sudah sembuh nggak mungkin bisa kayak gitu lagi. Mungkin lagi kan bisa benar-benar ada lebih banyak segala macam itu. Jadi memang punya tiap orang berbeda tapi positifnya bisa menata hidup lah ya. Oke. Nah, di sini Sobat Beta Jati mau tanya-tanya nih Mbak. Mungkin bisa dijawab ya. Mungkin kalau yang mau tanya di Zoom bisa langsung dituliskan aja atau raise hand kalau mau tanya langsung. Yang di live YouTube bisa tanya di live comment. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih, Mbak. Nah, setelah sembuh masih minum obat antivirus nih enggak nih, Mbak? Atau cuma vitamin aja? Kalau antivirus waktu itu kan memang dikasih cuma 8 hari dari rumah sakit ya. Oh, 8 hari pertama ya? Setelah itu sudah nggak minum antivirus lagi. Tapi kalau vitamin sampai sekarang ini masih. Kenapa cuma 8 hari pertama? Padahal itu kan 1,5 bulan. Kalau Mas Agil berapa lama total jadi? Sama, jadi kita banyaknya obat yang dikasih itu kan sama. Jumlahnya sama. Jadi udah habis ya udah. Yang lainnya langsung vitamin. Enggak ditambah berarti ya? Untuk antivirusnya? Enggak. Ya mungkin sudah begitu kali. Kuota kali ya? Mungkin udah mati, tinggal sebagainya. Tapi masih iya. mendeteksi positifnya itu. Tapi kalau vitamin ya sampai detik ini. Sampai detik ini masih ya. Waktu itu di rumah sakit dikasih obat apa aja? Tadi kan 5-6 jenis obat gitu kan. Kok banyak jenis obat apa aja dong? Ya, aku nggak apa ya. Virus, antibiotik, vitamin, terus waktu saya flu ya dikasih flu, kalau yang batuk dikasih batuk. Sesuai dengan apa yang dirasa ya. Tapi kalau yang antivirus, antibiotik sama vitamin itu semua sama. Tapi kalau yang flu kasih flu, yang panas kasih panas, mungkin yang batuk dikasih obat batuk. Ya, aku dahak dikasih olahraga susah BAB. Oh, dikasih sesuai dengan keluhan. Ya masih bisa olahraga kan ya selama karantina mandiri. Tadi Mbak Eping sempat sepedaan itu menarik juga tuh. Jadi pokoknya syaratnya tidak bersentuhan dengan siapapun ya. Kebetulan ditemani suami ada yang ngawal lah. Itu rutenya gimana tuh, Mbak? Biasanya kalau perempuan apa gitu, ada ini pengen belanja, pengen ikut. Gitu. Ada nggak sih rasa pengen kayak gitu tapi selama sepedaan? Ada lah. Pengen mampir. Ibu rumah tangga. Pengen yang lucu-lucu, pengen belok dulu gitu ya. Sepedaan rutenya kemana aja waktu itu, Pak? Biasanya dari gang rumah, kemudian di belakang Sangrila kan ribu-ribu ya di situ. Oh, banyak orang jualan. Di sana banyak pecel yang orang-orang jogging gitu, tapi saya sepedaan ya udah, habis itu muter-muter
jalan raya dikit terus balik lagi. Pada akhirnya terus bisa negatif itu ya. Ya. Kalau Mas Agil sendiri gimana olahraganya? Kalau olahraga, kalau selama di rumah sakit ya ikut tutorial. YouTube lagi nih. YouTube. Iya. Cuman waktu itu hari pertama mungkin saking semangatnya biar sembuh gitu ya. Olahraganya itu kayak agak ekstrim gitu ya. Ikutin semua jadi hampir mungkin sekitar 45 menit. Habis itu nggak tahu besoknya kan setiap kali ada kunjungan dari dokter kan. Terus ditanya selalu ditanyain, ada keluhan apa mas? Ada keluhan apa mas? Oh ya nih dok, saya kok agak ini ya, nyeri-nyeri ya badan saya. Apa karena olahraga kemarin ya? Olahraganya berapa lama? Hampir 45 menit. Gak boleh pak. Ya iyalah mas. Gak boleh olahraganya 45 menit. Ya kan aku ngerasa sehat. Ngerasa sehat. Jadi wes dikuat lah. Tidak masalah. Itu maksimal 30 menit karena orang dengan COVID itu paru-parunya menciut atau apa gitu. Mengecil. Iya. Jadi nggak boleh. Ya pasti ngos-ngosan. Pasti badan-badannya sakit. Kayak jarum semua gitu bukan sih? Oh ya udah akhirnya besoknya paling 15 menit. Lebih mengerem gitu ya. Cuma kalau isolasi di rumah, aku lebih berjemur. Oh, cari ya. Keringatnya kan banyak. Iya. Kalau olahraga paling naik turun tangga. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas Agil sama Mbak Iping. Usai terpapar, kembali lagi ke lingkungan masyarakat atau hutan rimba lah ya bisa kita bilang. Ada kekhawatiran nggak bakal tertular kembali? Pasti. Pastilah. Justru kita ini takut sama kalian. Oh gitu ya? Bukan kebalikan ya berarti? Kan ada stigma orang yang sempat kena COVID nggak bisa kena lagi. Tapi itu keliru karena ada yang kena juga. Belum ada penelitian yang pasti bahwa orang yang sudah pernah COVID itu akan COVID lagi. Nggak kayak cacar. Dan sebaliknya. Jadi ya sama aja kita kembali sama kayak orang belum kena COVID. Jadi ada kekhawatiran berlebih ketimbang belum waktu di swab dulu. Ya lebih parah sih kalau aku. Kita agak tenggorokan sakit. Ini langsung cepet-cepet apa gitu, cepet-cepet. Apa tuh biasanya kalau misalkan gejala yang paling muncul tuh tenggorokan sakit gitu. Kayak badan mulai nggak enak, terus kayak mau flu gitu, itu langsung parno udah. Aduh jangan. Jadi cepet-cepet makan. Makan yang panas-panas, minum yang panas-panas, ya kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai sakit gitu. Berat loh itu. Sekarang saya nggak berani minum es. Kalau dulu memang nggak terlalu suka sih es ya. Sekarang seringnya minum anget-anget aja. Oke. Sudah pernah rapid lagi setelah dinyatakan negatif? Karena? Rapid lagi pernah nggak setelah dinyatakan negatif? Belum. Jadi nggak sampai baru saja. Ini baru seminggu yang lalu ya. Jadi nggak sampai yang level yang parodi kita rapid gitu enggak ya? Oh enggak. Sebisa mungkin jangan. Oke, jadi memang dari setelah itu memang lebih parno dan vitamin jauh lebih sering maksudnya ya? Ya, vitamin selalu tersedia. Ya, vitaminnya kebetulan masih rutin dikonsumsi lah. Oke. Makanan juga suplai sama kantor itu masih sampai itu ya. Oke, Mbak Iping, Mas Agil, sebelum kita selesai dari Mbak Iping sama Mas Agil mungkin ada pesan buat sobat-sobat Bagi Yatim. Sebagai penyintas mungkin ada pesan, monggo disampaikan. Mbak Iping dulu deh, monggo. Ya mungkin sebenarnya kita memang nggak terlalu jangan terlalu khawatir kalau kita mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi pesan ibu penting ya, sebagai ibu PKK, ibu RT, ibu rumah tangga maksudnya. Atau kalau misalnya dari luar kita mau masuk ke rumah atau ke kantor itu ya cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa pakai sabun, jangan sampai bersih. Terus kalau di kerumunan ya jaga jarak gitu. Kalau misalnya belanja ke pasar kalau ibu-ibu gitu ya agak jaga-jaga jaraknya lah, kan biasanya berkerumun gitu kita bisa jaga diri juga. Dan selalu pakai masker. Tetap pakai masker ya. Dilepas juga. Dan selalu mengingatkan ke lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker atau apa, tidak protokol kesehatan, itu beranilah mengingatkan ke lingkungan sekitar kita. Kalau Mas Agil? Sama sih kayak di awal pertama tadi aku bilang bahwa kan virus ini kan kita belum tahu sampai kapan selesainya. Jadi protokol kesehatan tetap ditingkatkan. Sama yang terpenting itu adalah imun tubuh. Olahraga, makan makanan yang sehat, ya pokoknya pola hidup teratur lah gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang itu kayak ada yang merasa
apalagi sekarang mungkin trennya udah mulai turun ya COVID-nya. Jadi jangan sampai tren turun kemudian disangkanya udah selesai gitu, terus protokol kesehatannya diabaikan. Jadi jangan sampai nyesal ketika sudah ada di ruang isolasi. Sempat menyesal berarti berdua ya, ketika di ruang. Iya, nyesalnya bukan berarti kita sebelumnya nggak mematuhi COVID protokol kesehatan ya, tapi kita nggak tahu juga si virusnya datang dari mana. Jadi jangan sampai menyesal karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Siapapun bisa kena. Siapapun makanya bisa. Kita harus jaga diri masing-masing. Siap. Terima kasih Mapping, Mas Agil sudah bercerita di masyarakat spesial Satgas COVID. So kita Jatim, pantau terus di masyarakat spesial Satgas COVID-19 bersama saya Bowo. Seperti kata Ibu Iping tadi, kata Ibu Iping, Ibu PKK, Ibu rumah tangga, dan Ibu RT. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa. Pun juga perlu disosialisasikan, salah satunya di Athletic Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda Sobat Berita Jatim untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di kafe ini. Yuk ikuti saya. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat cukup lama. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Oke. Ya dengan konsepnya kita tentunya udah berubah, konsepnya restoran yang kita angkat. Oke, berarti lebih siang ya bukanya ya? Betul, kita dibanding dulu ya? Kalau dulu kita buka dari jam 4, nah sekarang kita buka dari jam 12 siang. Itu menyasar, marketnya adalah orang untuk makan siang. Oke, sama makan malam ya bisa ya? Sama makan malam. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Atletik gimana nih Mas? Ya, jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Jadi dari kapasitas kita kan 150 seat capacity. Iya. Nah, kita batasi 50%-nya aja. Oh, gitu. Berarti tinggal 70-an lah ya Mas? Tinggal 75%. 75 pax. Pax ya. Di mana itu kita bagi di dalam itu ada 40 pax yang kita batasi di sini, kemudian sisanya di luar. Untuk perlengkapan sendiri nih Mas, di Atletik sendiri itu disiapkan nggak sih kayak hand sanitizer, terus untuk tempat cuci tangan, kayak gitu Mas? Pastinya ya, jadi karena kita sendiri berdiri di Surabaya Town Square. Dari kita ada kerjasama dengan pihak Surabaya Town Square, dari awal tamu datang mereka di lobi sudah diwajibkan untuk cuci tangan, kemudian ada di tes pakai pengukur suhu, kemudian kalau sudah mencapai di Atletik dari tim kita juga mewajibkan untuk mereka memberikan hand sanitizer, seperti itu. Jadi kemudian ditanyakan untuk wajib maskernya, itu pasti. Pernah ada tamu yang bandel nggak Mas? Selama 1 bulan ini buka. Kebetulan kita tidak ada, tapi untuk mengantisipasi tamu yang tidak membawa, kita dari pihak Atletik juga menyediakan. Jadi kita menyediakan masker seperti ini untuk memberikan secara cuma-cuma. Wah, ternyata cukup ketat nih protokol kesehatan yang ada di kafe ini nih. Berarti kalian tetap bisa nongkrong di tempat ini meskipun ya jam nongkrongnya dibatasi nggak kayak dulu. Berarti meskipun kita keluar rumah, pesan ibu sangat berarti buat kita. Jadi meskipun kita keluar rumah bisa nongkrong, tapi kita harus tetap ingat protokol kesehatan. Ya. Mas Bobo, tapi saya habis ini boleh nggak cicipin menu-menu yang ada? Boleh pastinya. Karena kan konsep kita kan juga udah restoran ya, dari jam 12 sampai jam 9 kita operasional kita. Saya tunggu ya Mas. Pastinya, ya mari.
tempat disediakan pisau makan dan juga garpunya ditaruh di plastik sama tisunya juga. Dan ini adalah salah satu menu andalan di Es Latte. Kita akan coba. Jadi ini caranya itu di belah tengah. Perpaduan beef, di dalamnya ada sayurannya, wow. Dan sausnya yang ada di sini keju. Kayaknya keju sih, tapi belum saya cicipin. Enak ternyata. Perpaduan daging, brokoli, sama wortel. Terus kejunya tuh bagus, crunchy rasanya. Diimbangi sama french fries. Jadi sambil kalian makan di sini dan makan menu ini, pasti bakal kenyangan. Dan ini salah satu menu yang bisa lebih efektif. Kalau kalian nggak pengen makan jelas, nanti kalian bisa coba menu ini, namanya pupusa beef bowl. Apa itu? Ya itu perpaduan daging yang di dalamnya ada sayur, sayurnya macam-macam. Nih ada brokoli, wortel, dan dipadu sama potato. Jangan lupa kalian tetap bisa berkuliner dan juga tetap terapkan protokol kesehatan. Semangat melawan COVID! Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Estetik Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda, Sobat Cerita Jatim, untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di cafe ini. Yuk ikuti saya.